Ikutin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Profesor Joko Sikit Sayogo selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan kami dari kelompok 5 analisis mobile banking asuransi yang akan kami asuransi yaitu aplikasi Allianz. Next. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Ika Yuni Hartanti dengan akhiran NIM 107. Dan saya Rarista Dea Amelia Dinata dengan akhiran NIM 115. Dan saya, Deva Eka Afiza dengan akhiran NIM 118. Baik, sebelum memasuki analisis lebih lanjut, kami akan memperkenalkan apa itu aplikasi asuransi Allianz. Nah, Allianz itu merupakan salah satu jasa keuangan yang berkantor pusat di Jerman dan salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan juga asuransi bisnis. Penting untuk diingat bahwa rincian produk dan cakupan asuransi Allianz dapat berbeda-beda di berbagai negara. Dan rincian lebih lanjut tentang produk yang tersedia akan bergantung pada pasar dan regulasi di wilayah tersebut. Nah, kemudian pada analisis asuransi Allianz ini terdapat 4. Yang pertama ada low cost leadership, yang kedua ada niche market, yang ketiga ada product differentiation, dan yang terakhir ada close connection with customer. Nah, kemudian kita masuk pada analisis low cost leadership. Apa sih low cost leadership itu? Secara pengertian, low cost leadership itu pemimpin biaya rendah, yang mana merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mencapai keuangan keunggulan kompetitif dan menjadi produsen atau penyedia layanan dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya. Keunggulan utama dari strategi ini itu membuat kemampuan untuk menarik pelanggan dengan harga yang lebih rendah dan meningkatkan pangsa pasar. Namun, untuk berhasil dalam strategi ini, perusahaan harus tetap menjaga kualitas produk atau layanan mereka, sehingga pelanggan tidak merasa bahwa mereka mengorbankan kualitas demi harga yang lebih rendah. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kemampuan untuk terus mengoptimalkan biaya mereka seiring berjalannya waktu. Nah, Allianz ini merupakan salah satu perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia. Dan mereka juga menerapkan beberapa elemen strategi low cost leadership dalam operasinya. Berikut ini adalah beberapa langkah dan prinsip yang dapat diidentifikasi dalam strategi Allianz terkait dengan low cost leadership yang kami lakukan berdasarkan informasi yang ada. Nah, strategi Allianz terkait dengan low cost leadership ini yang pertama ada efisiensi operasional, di mana Allianz dapat menerapkan berbagai upaya untuk mengurangi biaya operasionalnya. Ini termasuk otomatisasi proses, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan peningkatan efisiensi di seluruh rantai nilai. Dan yang kedua ada skala ekonomis. Perusahaan asuransi Allianz ini mencapai skala ekonomis dengan mengelola bisnisnya di berbagai negara dan pasar. Mereka dapat membagi biaya tetap dan investasi teknologi di antara berbagai operasi mereka sehingga mengurangi biaya per unit. Dan yang ketiga ada inovasi. Perusahaan Allianz ini mungkin juga berfokus pada inovasi teknologi dan model bisnis yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan asuransi dan manajemen aset. Kemudian yang keempat ada pengembangan produk yang efisien. Pada perusahaan asuransi Allianz ini dapat merancang produk-produk asuransi dan manajemen aset yang efisien dan secara biaya, sambil tetap memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir ada distribusi digital. Maksud dari distribusi digital ini perusahaan Allianz ini menerapkan platform digital untuk distribusi produk dan layanan mereka dapat membantu mengurangi biaya operasional termasuk biaya agen dan biaya penjualan tradisional. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua itu niche market. Niche market atau pasar niche dalam bahasa Indonesia merujuk kepada segmen kecil atau spesifik dalam pasar yang lebih besar. Allianz sebagai perusahaan besar dalam industri asuransi dan manajemen aset dapat memilih untuk masuk ke berbagai pasar niche atau segmen pasar yang lebih khusus. Ini dapat dilakukan sebagai bagian dari strategi
diversifikasi untuk menyediakan produk atau layanan yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Beberapa contoh niche market yang mungkin dijelajahi oleh Allianz adalah berikut ini. Yang pertama, asuransi seni dan koleksi menawarkan polis asuransi khusus untuk seni dan koleksi berharga seperti lukisan, barang antik, dan barang sejarah. Yang kedua, asuransi peternakan menyediakan produk asuransi untuk peternakan besar atau bisnis pertanian yang memiliki resiko khusus. Yang ketiga, asuransi musik menawarkan asuransi yang dirancang khusus untuk musisi, band, atau perusahaan produksi musik. Yang keempat, asuransi perjalanan mewah menyediakan asuransi perjalanan mewah untuk pelanggan yang sering berpergian dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, asuransi kesehatan khusus menawarkan produk asuransi kesehatan yang sangat disesuaikan untuk kelompok pelanggan tertentu seperti atlet profesional atau ekspatriat. Lalu ada asuransi cyber security, itu menyediakan perlindungan terhadap ancaman siber dan pelanggaran data untuk bisnis teknologi tinggi atau perusahaan yang mengelola banyak data sensitif. Yang terakhir yaitu asuransi otonom. Ini itu untuk mengembangkan produk asuransi khusus yang khusus untuk kendaraan otonom dan teknologi terkait. Lalu yang ketiga itu ada produk differentiation, yaitu strategi di mana perusahaan berusaha untuk membuat produk atau layanan mereka menjadi unik untuk berbeda dari pesaing dalam hal kualitas, fitur, desain, atau atribut lainnya. Allianz sebagai perusahaan asuransi dan manajemen aset telah menerapkan berbagai strategi diferensiasi produk untuk membedakan dirinya di pasar. Berikut contoh cara Allianz mungkin menerapkan produk differentiation. Produk asuransi khusus Allianz dapat mengembangkan produk asuransi yang sangat khusus dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan tertentu, seperti produk asuransi kesehatan untuk atlet profesional atau produk asuransi seni dan koleksi berharga. Inovasi teknologi, yaitu menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti aplikasi seluler yang memudahkan klaim atau alat analisis risiko yang inovatif. Yang ketiga, pelayanan pelanggan unggulan, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang sangat responsif, seperti tim layanan pelanggan 24/7 atau portal online yang user-friendly untuk mengelola polis. Yang keempat, pendekatan berkelanjutan, di mana menawarkan produk atau layanan yang mendukung nilai-nilai berkelanjutan atau ramah lingkungan, seperti produk asuransi kendaraan listrik. Yang kelima ada bundling dan paket produk, yaitu menyediakan paket produk yang menggabungkan beberapa jenis asuransi atau layanan keuangan sehingga pelanggan mendapatkan nilai tambah. Yang selanjutnya ada edukasi dan sumber daya. Memberikan pelanggan akses ke sumber daya edukatif seperti seminar atau materi online yang membantu mereka memahami lebih baik bagaimana asuransi dan investasi berfungsi. Yang terakhir ada pilihan customization, yaitu memberikan pelanggan kemampuan untuk menyesuaikan produk mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti menentukan batas polis atau jenis perlindungan tambahan. Next. Yang selanjutnya ada close connection with customer, yaitu biasa dikenal dengan CRM, Customer Relationship Management, adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada pengelolaan dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Ini adalah komponen penting dalam menjaga kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Allianz dapat menggunakan berbagai strategi untuk mencapai koneksi yang kuat dengan pelanggan. Next. Yang pertama, layanan pelanggan yang responsif, yaitu menyediakan pusat layanan pelanggan yang dapat diakses 24/7 dan tim yang siap membantu dengan pertanyaan atau masalah pelanggan.
Yang kedua ada personalisasi, yaitu menggunakan data pelanggan untuk menyediakan solusi dan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan individual mereka. Selanjutnya komunikasi berkala, di mana komunikasi secara teratur dengan pelanggan melalui email, surat, atau pemberitahuan aplikasi untuk memberikan pembaruan tentang polis, informasi klaim, atau saran investasi. Selanjutnya program loyalty, yaitu menawarkan program loyalitas atau insentif bagi pelanggan yang setia seperti diskon atau manfaat tambahan. Selanjutnya ada edukasi keuangan, di mana memberikan sumber daya dan edukasi kepada pelanggan tentang topik keuangan dan asuransi, membantu mereka memahami produk mereka yang dengan lebih baik. Yaitu selanjutnya ada klaim yang mudah, di mana memastikan proses klaim yang lancar dan efisien sehingga pelanggan tidak mengalami kesulitan saat mengajukan klaim. Selanjutnya, umpan balik pelanggan, di mana menerima umpan balik pelanggan secara teratur dan menggunakannya untuk meningkatkan produk dan layanan. Dan yang terakhir ada penanganan keluhan, yaitu mengatasi keluhan pelanggan dengan cepat dan secara efektif untuk memperbaiki pengalaman mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 ini yang menganalisis mobile banking asuransi Allianz. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.